Atap plafon sekolah dasar roboh di Maros bertambah. Ketua Umum Kompak Indonesia, evaluasi kinerja Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Diknas Maros. Maros, dimensitv.news.com. Setelah ramai diberitakan beberapa waktu lalu terkait robohnya plafon salah satu sekolah dasar di Maros, yakni SDN 104 Makaraeng Kecamatan Mandai, Lembaga Independen Kompak Indonesia kembali menemukan hal yang sama di SDN 217 Impres Pamelakan Jene Kecamatan Lau Kabupaten Maros. Tanggal 6 April tahun 2023. Kali ini Ketua Umum Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi Indonesia Kompak Indonesia, secara tegas meminta agar mengevaluasi kinerja Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Zainuddin ST dalam melakukan pengawasan pekerjaan proyek yang menjadi tanggung jawabnya. Kami menduga bahwa kinerja Kabid Pembinaan SD Diknas Maros harus dievaluasi, sepertinya Kabid tidak mengawasi proyek-proyeknya secara maksimal, sehingga menyebabkan ada beberapa proyek yang telah dikerjakan rusak dan kerusakannya sama, jadi perlu segera dievaluasi kinerja, tegas Aditya. Aditya mengatakan, insiden robohnya plafon di dua sekolah dasar di Maros itu terjadi bukan karena force majeure keadaan memaksa, tapi diduga kuat pengerjaan proyek tersebut menyalahi spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak, dan juga bisa membahayakan keselamatan dan nyawa peserta didik serta pengajar guru. Robohnya plafon di dua sekolah ini bisa juga dikatakan sebagai kegagalan bangunan, jelas Aditya. Dengan ibu siapa, Bu? Nurul Ismi. Ibu? Nurul Ismi. Nurul Ismi. Guru kelas Guru mapel agama Islam. agama Islam ya. SD apa ini, Bu? SDN 217 Pamelakan Jene. Oh, 217 Pamelakan Jene, Dik. Apa namanya? Ini ambruknya apa namanya? Pelapung ruang kelas belajar ini kapan kejadiannya ini, Bu? Menurut Ibu, yang Ibu tahu? Sore, Pak. Sore ya? Iya. Waktu paginya itu memang jatuh karena pada hari itu kan pasti musim hujan, Oh, kencang iya. angin. Sore hari jatuh. Oh, jatuh ya? Iya, yang kebetulan yang jaga Pak Ardi yang Pak Ardi. Oh, yang bertugas bujang. ya bujang. Sebagai bujang. Iya. Oh, iya. Pak Ardi tidak ada ya, Bu? Iya. Oh, iya iya. Tapi waktu kejadian enggak ada di siswa yang enggak ada. Jadi sore hari. sore hari ya. Sudah pulang semua ya. Oh, iya. Ini sudah diketahui oleh Dinas Pendidikan, sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan. Oh, begitu. Oh, iya. Harapannya, Bu? Mudah-mudahan cepat, Pak, diperbaiki karena panas sekali. Oh, gitu ya. Ya, apalagi kalau yang masuk siang kodong panas sekali jam 12 sampai jam 3. Oh, gitu, Bu. Iya iya, oke ya. Suara juga dari sebelah. Oh, agak bising ya. Iya. Gitu. Oh, iya iya. Ya, makasih, Bu, komentarnya, Bu. Kegagalan bangunan menurut Ketua Umum Kompak Indonesia diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 pada Bab 6 Pasal 25 Ayat 2 disebutkan kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 tahun. Pegiat anti korupsi Sulawesi Selatan tersebut menambahkan kegagalan bangunan bisa terjadi akibat kesalahan perencanaan maupun kesalahan dalam pelaksanaan, serta pengawasan sesuai pasal 43 UU JK nomor 18 tahun 1999, maka pihak penyedia jasa yang melakukan kesalahan dan mengakibatkan terjadinya kegagalan bangunan bisa dikenai pidana maksimal 5 tahun, atau denda maksimal 10% bagi perencana dan 5% bagi pelaksana pemborong dari nilai kontrak. Yang dimaksud dengan penyedia jasa dalam hal ini adalah kontraktor dan konsultan perencana dan pengawas. Iya. Pak Kadis, Tabe. Yes. Ini beberapa terakhir ini kan kita ikuti pemberitaan-pemberitaan yang ada di media terkait dengan kegiatan-kegiatan daripada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros. Iya. Adapun permasalahan yang terjadi di bawah ini terkait dengan kegiatan-kegiatan DAK tahun 2021, yang mana kemarin persoalan yang muncul di media itu adalah SDN 104 Makaraeng. Berdasarkan hasil pantauan kami di lapangan, bahkan ada beberapa sekolah yang persoalannya sama. Salah satunya adalah persoalan plafon yang ambruk. Dari hasil temuan yang baru-baru ini, kembali kami temukan lagi di SD
Pamelakan Jene ada lebih parah lagi karena ada 2 kelas yang kesemuanya itu ambruk. Cuma yang kita anukan bahwa tidak ada korban di sini. Jadi melihat fenomena yang terjadi itu Pak Kadis, kira-kira apa tanggapan tak selaku Kepala Dinas Pendidikan berkaitan dengan kegiatan yang ada terjadi di lapangan? Jadi persoalan yang ini kan kegiatan, kalau saya tidak salah ini, kan saya juga baru di sini, kegiatan tahun 2021 dengan DHK DAK mungkin. Ya. Tentunya kami sudah sampaikan kepada rekannya pemborong yang melaksanakan seperti di SD Makarangeng, supaya kan ini kan sebenarnya di aturannya bahwa sudah lepas daripada kegiatan kontraknya, jawabnya selama perbaikan 1 bulan. Baru kejadian ini, tapi kita sudah beritahu sebagai tanggung jawab moral sebagai pelaksana kegiatan pada waktu itu dia harus bertanggung jawab. Jadi kita sudah sampaikan dan sudah mulai dibenahi, mulai dikerjakan. Jadi kita sudah bergerak cepat seperti kan supaya menyampaikan kepada pelaksana supaya dikerja secepatnya sebagai tanggung jawab moralnya. Walaupun tanggung jawab kegiatannya itu sebenarnya sudah selesai, ada tanggung jawab selama 6 bulan untuk perbaikan, tapi ini harus kita antisipasi. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan ini harus memang ada sebaiknya tahun-tahun berikutnya kegiatan semacam ini konsultan perencana dan konsultan, khususnya konsultan pengawas, betul-betul harus aktif di lapangan supaya seperti bahan-bahan, cara pemasangan dan ini semua harus dikontrol sebaiknya supaya jangan terjadi hanya beberapa tahun saja, beberapa bulan, berapa tahun saya sudah biar goncangan apa sedikit atau ada gempa langsung roboh semua. Ini kan itu yang kita tidak mau ini terjadi. Oleh karena itu baiklah kita bekerja sama semua pihak, baik pihak dari media, tim independen dari masyarakat supaya kita kerjasama semua memberikan masukan dan apa yang dalam setiap kegiatan supaya kualitas kegiatan bangunan itu lebih baik lagi. Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan hanya barunya saja setelah dikerja sudah selesai mulai retak dan seperti yang terjadi runtuh. Dan alhamdulillah pihak ketiga atau pemborongnya ini secara moral mau bertanggung jawab memperbaiki ulang daripada, dan itu yang saya sampaikan tadi bahwa ini akan kita perbaiki mekanisme pekerjaan baik daripada ketiga, baik daripada tingkat kepengawasannya mulai dari perencana, konsultan pengawas, itu yang harus kita. Jadi harus ada supaya kualitas pekerjaan itu akan kualitas dan kuantitas itu yang harus kita jamin supaya tidak ada masalah lagi di belakang. Ada masalah-masalah yang kita tidak harapkan. Kalau ada masalah pasti yang rugi adalah siswa itu sendiri, bukan siapa-siapa siswa. Apalagi kalau sudah runtuh karena itu pasti tidak akan dipakai lagi selama beberapa hari sebelum ada perbaikan. Karena peningkatan sarana prasarana ini adalah untuk peningkatan juga bagaimana anak-anak kita, siswa-siswa kita belajar dengan nyaman dalam mencapai pendidikan yang benar. Mungkin itu Pak.
Oke, makasih atas konfirmasinya Pak Kadis. Ya, harapan kita ya mudah-mudahan ke depannya ya semua stakeholder khususnya dalam menjalankan kegiatan itu betul-betul dilibatkan. Terima kasih atas waktunya Pak Kadis, Dinas Pendidikan Kabupaten Maros. Assalamualaikum. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, Andi Patiroy SPD MSI yang dimintai komentarnya terkait insiden plafon sekolah dasar yang roboh mengatakan, batas waktu pemeliharaan proyek tersebut sudah berakhir. Namun kami tetap minta agar dilakukan perbaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral. Intinya segera evaluasi kinerja Kabid Pembinaan SD dan kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut, pungkas Ketua Umum Kompak Indonesia. Liputan, Irwan Jaya DM, Kepala Biro Maros, mengabarkan untuk DimensiTVNews.com. Inspirasi membangun daerah.